Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 9 core elements yang terdiri dari segitiga STV atau STV triangle, yaitu strategi, tactics, dan value. Selanjutnya, pada bagian value, bagian yang ketiga merupakan tahapan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dengan membangun brand atau merek yang kuat dan diperkuat dengan servis atau layanan yang sesuai dan proses yang baik. Pada tahapan value atau bagian value ini, goalnya atau tujuan yang ingin dicapai adalah heart share. Sudah berkaitan dengan hati. Kalau yang pertama tadi strategi adalah mind share, kemudian taktik adalah market share, pangsa pasar, dan yang ketiga value, goalnya adalah heart share, hati. Bagian yang pertama pada value adalah brand. Brand merupakan aset yang menciptakan value bagi konsumen dengan meningkatkan kepuasan dan menghargai kualitas. Atau brand merupakan penciptaan value melalui aset yang dimiliki oleh perusahaan. Brand equity adalah indikator kekuatan sebuah brand di pasar dibandingkan dengan pesaingnya. Kita bisa melihat bagaimana merek kita dibandingkan dengan pesaing melalui brand equity. Bagian brand equity yang pertama adalah brand awareness. Brand awareness artinya seberapa baik sebuah merek atau merek kita mampu diingat oleh konsumen. Ini adalah tingkatan brand awareness. Paling tinggi adalah top of mind, kemudian brand spontaneous, brand recall, brand recognition, dan unaware of brand. Semakin ke atas, ke arah top of mind, maka brand awareness semakin tinggi, dan semakin ke arah unaware of brand adalah brand awareness semakin rendah. Top of mind artinya adalah merek yang paling diingat oleh konsumen. Merek yang paling diingat. Kemudian brand spontaneous adalah jika kita mengingat sebuah merek berdasarkan kategori jenisnya ataupun melihat secara sekilas. Misalnya kita mengenal produk pembersih lantai. Pembersih lantai kita bisa melihat secara sekilas, oh itu produk Soclean misalnya. Kemudian brand recall. Brand recall ini kita pernah mendengar produk itu, kita pernah tahu, tapi apa ya, kita mencoba mengingat-ingat. Kemudian brand recognition adalah brand recognition merupakan kemampuan konsumen untuk mengenali suatu produk ketika mereka melihat produk tersebut. Brand recognition dalam hal ini konsumen tahu terhadap suatu merek setelah melihat produknya. Pada brand recognition saat ini konsumen sudah mulai mengingat suatu produk. Kemudian kalau unaware of brand adalah konsumen tidak tahu atau belum tahu terhadap suatu merek. Elemen brand equity yang kedua adalah brand association. Brand association merupakan hal-hal positif yang dihubungkan dengan merek kita. Hal-hal positif yang diasosiasikan dengan merek kita, sehingga merek kita ini melekat atau tertanam di pikiran atau benak konsumen. Misalnya, suatu merek dihubungkan dengan negara, dihubungkan dengan kompetitor atau pesaingnya, dihubungkan dengan kelas produk, gaya hidup, selebriti, pengguna, kemudian pemakaian, harga, keuntungan,
atribut produk dan intangibles. Misalnya, gaya hidup. Gaya hidup, kita membeli produk donat Ceko, ini identik dengan gaya hidup produk ini. Kemudian, harga. Kalau kita membeli suatu produk yang tertanam di benak kita adalah harganya murah, oh produk ini harganya murah, oh merek ini harganya murah. Nah, ini adalah kita asosiasikan dengan harga. Kemudian elemen brand equity berikutnya adalah perceived quality. Perceived quality artinya persepsi konsumen terhadap sebuah kualitas produk kita. Persepsi konsumen terhadap suatu kualitas ini dinilai dari serviceability, kemudahan untuk memperbaiki produk atau layanan, reliability, konsistensi kinerja dari suatu produk, fitur, elemen ataupun bagian sekunder, aplikasi tambahan dari sebuah produk. Kemudian performance, karakteristik operasional suatu produk. Conformance with specification, tidak cacat pada produk ataupun servisnya. Durability, nilai ekonomisnya tinggi. Kemudian fit and finish, kualitas tampilan akhir dari produk ataupun layanan ini baik. Ini adalah tolak ukur dari perceived quality. Kemudian brand loyalty. Brand loyalty adalah kekuatan merek dapat diukur berdasarkan keterikatan konsumen terhadap merek atau produk kita. Tingkatan brand loyalty, loyal artinya setia ya, adalah seperti piramida atau seperti segitiga. Paling tinggi tingkat loyalitas konsumen kita terhadap merek adalah commit buyer. Commit buyer di sini konsumen merasa bangga untuk menggunakan suatu produk. Kemudian likes the brand. Konsumen ini sangat menyukai dan ada keterikatan emosional dengan merek tersebut. Satisfied buyer with switching cost. Konsumen kita puas jika membayar lebih untuk merek lain. Maksudnya, konsumen kita puas dengan membayar ataupun switching cost ini adalah dia puas, tapi dia bisa saja beralih ke merek lain. Sensitif terhadap harga. Kemudian atau perubahan harga terhadap produk yang dikonsumsi. Satisfies atau habitual buyer. Konsumen dalam tingkatan ini merasa puas, tapi kadang tidak puas. Dia memiliki pertimbangan tentang manfaat baru terhadap suatu produk. Kemudian yang terakhir adalah switchers atau price sensitive. Tipikal konsumen yang sering berganti-ganti merek dan peka terhadap perubahan harga suatu produk. Dan brand equity berikutnya adalah other brand asset, yaitu semua hal yang mendukung untuk meningkatkan brand equity. Misalnya competitive advantage. Competitive advantage dapat dicapai perusahaan dengan melakukan biaya kepemimpinan, misalnya menjual produk dengan harga yang murah, kemudian
Bisa dilakukan dengan memberikan respon yang cepat dan tepat, serta melakukan diferensiasi produk. Yang kedua adalah paten. Hak paten ini juga dapat meningkatkan brand equity, kemudian trademark atau merek dagang. Merek dagang yang dimiliki oleh produk kita juga dapat meningkatkan brand equity. Distribution channel atau saluran distribusi yang dimiliki oleh perusahaan juga dapat meningkatkan brand equity. Bagian berikutnya dalam value adalah service. Service merupakan paradigma perusahaan untuk menciptakan sebuah value atau nilai yang kekal bagi konsumen melalui produk. Atau lebih singkatnya adalah menciptakan value atau nilai melalui produk. Dimensi kualitas layanan terdiri dari kehandalan atau reliability. Tolak ukur kualitas layanan yang pertama adalah kehandalan atau reliability, yaitu kemampuan perusahaan memberikan pelayanan yang dijanjikan secara akurat. Yang kedua adalah kepercayaan, pengetahuan, dan keramahan dari staf, serta kemampuan yang diberikan oleh staf atau karyawan kita. Kemudian penampilan atau tangibles. Fasilitas fisik, misalkan di bank ada ruang tunggu, kemudian bagian teller terpisah dengan bagian customer service. Peralatan diberikan untuk ruang tunggu adalah sofa ataupun kursi, ditambah dengan televisi untuk konsumen yang menunggu, dan tampilan dari staf. Ini adalah seragam. Jadi karyawan kita atau staf kita ini menggunakan seragam perusahaan. Kemudian empati, perhatian secara pribadi yang diberikan perusahaan kepada konsumen. Ketanggapan atau responsiveness, kemauan untuk menolong konsumen dan memberikan layanan tepat waktu. Ini adalah tolak ukur kualitas layanan. Berikutnya adalah penerapan pada perusahaan, reliability atau kehandalan, misalnya BCA Mobile menepati janji dengan klaim yang diberikan. Kemudian menyelesaikan masalah dengan konsumen, tetap fokus, dan memberikan layanan dengan cermat agar tidak terjadi kesalahan. BCA Mobile diiklankan memiliki fitur tarik tunai dan fasilitas bisa digunakan dengan baik di mesin ATM. Ini adalah keandalan reliability. Kemudian assurance atau kepercayaan. Misalnya adalah kita share kepada konsumen bahwa BCA menerima 7 penghargaan Indonesia Wow Brand 2018. Kemudian tangibles, perusahaan memberikan fasilitas yang dimiliki terkait produk, peralatan yang modern, kemudian tampilan yang rapi, brosur, formulirnya terlihat menarik, tampilan fisik buku tabungan, kalau dalam hal ini adalah produknya tabungan, dan kartu ATM yang mudah untuk digunakan, disimpan. Kemudian empati, misalnya memiliki jam operasional yang nyaman bagi konsumen. Karyawan menunjukkan keramahan, ramah kepada konsumen, dan dapat memahami kebutuhan konsumen secara spesifik. Kemudian responsiveness atau ketanggapan, memberikan respon yang cepat terhadap keluhan atau kebutuhan konsumen, dan selalu ada untuk memberikan pelayanan kepada konsumen. Misalnya, BCA memberikan layanan telepon 24 jam untuk melayani keseluruhan nasabahnya. Bagian dari value yang terakhir adalah proses. Proses merupakan
kualitas, biaya, dan pengantaran produk dari perusahaan ke konsumen. Dalam hal ini, proses merupakan proses penciptaan atau menciptakan kualitas dalam produk. Proses penciptaan value ini dilakukan melalui kualitas, menciptakan sistem yang dapat memberi nilai bagi konsumen. Misalnya, Apple terkenal dengan produk yang high quality dibandingkan pesaingnya. Kemudian cost, meningkatkan efisiensi finansial, tapi tetap memberikan kualitas yang terbaik. Contohnya, Toyota memiliki kemampuan untuk menekan biaya produksi. Harganya murah atau harganya terjangkau, tapi kualitasnya tetap baik. Kemudian delivery, menyampaikan produk secara tepat dan benar untuk memuaskan konsumen. Misalkan Domino's Pizza, dia memiliki perkiraan waktu untuk sampai pada konsumen dari aplikasi pemesanan. Contohnya ini adalah quality, cost, dan delivery dari Uniqlo. Jadi kualitasnya menciptakan sistem, kemudian cost, lokasi produksi memerlukan biaya yang wajar. Jadi tetap memberikan kualitas produknya baik, tapi harganya juga terjangkau. Delivery memberikan informasi tentang stok barang yang ready atau yang ada, dan dapat mengecek stok gudang saat ini melalui in-store inventory checker.